Selamat datang teman-teman di Raf and Ras Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya tetap masih menggunakan layout yang sama setelah melakukan tes run untuk Race Spear Asia Challenge dan juga Super Avante Junior Black Special. Dan kali ini saya akan melakukan di layout yang sama ini dengan Tamiya yang rilis ulang, yaitu Dash One Emperor Black Special. Kembali lagi ya, setelah tes run sebelumnya melawan Savannah Leo, kali ini penantangnya adalah Manta Ray Mark II Black Special. Adalah Tamiya rilis ulang juga di pertengahan tahun ini. Oke, sekarang kita memasuki sesi pemanasan teman-teman ya. Dan untuk yang pertama ini, sesi pemanasannya dimulai dari Dash One Emperor Black Special. Dan seperti biasa kita melakukan pemanasannya 2x3 lap. Dan untuk Dash One Emperor Black Special ini ada pembeda sedikit. Yang pasti saya menggunakan pelumasnya itu dari Rexco ya, bukan grease Tamiya. Jadi nanti kita bisa lihat di sini performance yang menggunakan real grease dari Tamiya, yaitu Manta Ray Mark II Black Special dan juga Rexco ya. Sini kita bisa lihat nanti performance dari kedua pelumas ini, yang mana lebih baik dalam waktu tes run ini teman-teman. Dan di putaran pertama tadi Dash One Emperor berhasil menyelesaikan 3 lap dengan baik ya. Dan ini memasuki pemanasan yang putaran kedua ya. Semoga aja tidak kelontang. Dan juga pelumasnya sudah terlomeri dengan baik ya. Karena saya pikirnya 2x3 lap itu sudah cukup banget ya untuk pemanasan. Berikutnya sekarang kita akan melakukan pemanasan untuk Manta Ray Black Special ya, sama juga seperti Dash One Emperor Black Special. Dan di sini saya melihat waktu pemanasan Dash One Emperor dengan Manta Ray Mark II Black Special ini berbeda banget ya teman-teman, dari segi kecepatan. Kalau teman-teman bisa di sini, Manta Ray Mark II terlihat lebih cepat ketimbang pemanasan dari Dash One Emperor Black Special. Ya, mungkin apakah ini pelumasnya istilahnya apa ya, berpengaruh ya, karena yang pasti komposisinya berbeda untuk Rexco dan juga untuk grease Tamiya itu berbeda banget ya teman-teman. Bisa lihat ketika teman-teman merakit Tamiya ataupun Mini 4WD yang brand lain lah. Setelah pemanasan kita memasuki tes run pertama ya. Di sini ada Manta Ray di pot A dan juga Dash One Emperor di pot C. Teman-teman bisa lihat di sini Manta Ray Mark II hampir saja tadi kelontang tapi masih bisa melanjutkan ya. Dan juga untuk jaraknya ini bener-bener jauh banget nih. Teman-teman bisa lihat Manta Ray Mark II bener-bener meninggalkan jauh Dash One Emperor. Nah, berarti ini bisa dibilang grease juga berpengaruh untuk performa ya. Jadi kalau bisa teman-teman membeli grease yang asli lah. Oke teman-teman bisa lihat di sini Manta Ray unggul di tes run pertama ya, unggul jauh banget. Oke, kita memasuki tes run kedua. Di tes run kedua ini saya penasaran banget apakah memang mungkin pure dari pelumas aja. Jadi makanya saya penasaran, ingin menukar dinamo yang digunakan ya. Jadi langsung aja saya tukar. Untuk Dash One Emperor menggunakan dinamo dari Manta Ray Mark II, sedangkan Manta Ray Mark II menggunakan dinamo dari Dash One Emperor. Jadi kita bisa lihat sini performanya, apakah dinamonya ada bermasalah atau tidak ya. Kalau dari segi baterai, setiap kali tes run saya selalu mengganti ya. Jadi kalau sudah ada 4 pasang total, jadi yang pasti setiap kali tes run yang 2 pasangnya dicas, yang 2 pasangnya dipakai. Setelah itu tes run berikutnya saya pasti menggantinya lagi dengan yang baru supaya melihat benar-benar pure performa dari kedua kit setiap kali tes run. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, Manta Ray Mark II berhasil unggul lagi dan juga Dash One Emperor-nya nyangkut. Jadi bisa dibilang untuk dari dinamonya nggak ada masalah untuk si Dash One Emperor ini ya. Berarti benar-benar pure performance dari Dash One Emperor-nya. Dan juga mungkin ya karena bukan pelumas asli ya, jadi ini bisa dibilang ada pengaruhnya juga. Oke, jadi kita langsung coba ke tes run yang ketiga. Dan di tes run ketiga ini saya menukarkan kembali dinamonya seperti semula ya. Dan apa yang terjadi, Dash One Emperor tampil kenceng banget ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Wow, Dash One Emperor benar-benar jauh meninggalkan
Mantarai Mark II, tapi sayang banget ya, karena kebalik, akhirnya Mantarai Mark II unggul ya. Tapi ini saya penasaran banget, jadi di tes run ini saya coba lagi ya, kok bisa tiba-tiba Dashwan Emperor ini jadi cepat banget ya. Dan seperti yang biasa teman-teman bisa lihat di sini, saya menaruhnya di pot B. Apakah posisi B ini bisa dibilang membalikan keadaan ya? Jadi nanti saya juga akan melakukan tes run lagi berikutnya, dan Mantarai Mark II saya akan taruh di pot B juga. Tapi bisa teman-teman lihat di sini sekali lagi, oh sayang sekali kelontang ya. Jadi nggak valid, kita ulang lagi. Oke, posisi masih sama ya. Kita lihat di sini saling bertukar posisi ya. Di sini Mantarai unggul lagi ya. Dan bisa teman-teman lihat sini, Dashwan Emperor berhasil lagi kembali unggul ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk finishnya Dashwan Emperor benar-benar jauh meninggalkan Mantarai Mark II Black Special. Wow, ini luar biasa banget. Tapi saya juga heran banget, di tes run ketiga saya pikirnya ya bakal strike 3 kali untuk Mantarai. Ternyata di tes run terakhir Dashwan Emperor ini kayak semacam gimana ya, mulai menunjukkan kecepatan aslinya. Atau mungkin juga bisa jadi ini pelumasnya baru terumeri sempurna ya. Jadi akhirnya mulai tampil gacor di tes run yang ketiga. Nah ini tes run yang kelima, ini benar-benar istilahnya pure ndak ada yang kelontang. Jadi bisa dibilang ini cukup mengagetkan ya untuk performance dari Dashwan Emperor Black Special ya. Oke, karena tadi saya sudah melakukan tes run di pot B untuk Dashwan Emperor, jadi sekarang nanti kita gantian lagi untuk menaruh di pot B adalah Mantarai Mark II Black Special. Dan untuk posisi dari Dashwan Emperor Black Special ini random aja antara A atau C, tapi ini benar-benar istilahnya cukup plot twist banget ya. Jadi kita harus mencari data yang valid, kenapa bisa sampai si Dashwan Emperor di tes run yang ketiga mulai tampil kesetanan ya, cepet banget ya, meninggalkan jauh Mantarai Mark II Black Special. Kalau teman-teman bisa lihat, awalnya itu dua tes run pertama Dashwan Emperor ini ditinggal jauh, sedangkan di tes run ketiga benar-benar jauh meninggalkan Mantarai. Ini benar-benar plot twist banget. Oke, sekarang kita memasuki tes run berikutnya. Ya, di sini untuk pot B-nya saya menaruh Mantarai Mark II Black Special ya, untuk melihat apakah memang benar posisi menentukan. Kalau iya berarti bisa dibilang apa ya? Apakah ada kecurangan? Ya nggak mungkin juga. Nah, tapi teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk performance-nya Mantarai kelontang, sayang banget ya. Tapi Dashwan Emperor kembali unggul. Nah, kita cari yang validnya dulu. Semoga Mantarai Mark II tidak kelontang ya, supaya kita bisa lihat di sini performance-nya. Tapi bisa teman-teman lihat ini memasuki lap kedua, Dashwan Emperor masih juga unggul walaupun ini tipis banget ya. Setiap pembelokan masih bisa saling mencuri posisi ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Iya, unggul tipis untuk Dashwan Emperor Black Special ya, masih unggul juga. Dan karena penasaran juga, waktu yang tes run sebelumnya saya menggantikan baterai yang digunakan Dashwan Emperor ya di tes run sebelumnya itu saya pakaikan ke Mantarai Mark II, dan juga baterainya Mantarai Mark II itu saya ganti ke Dashwan Emperor. Tapi teman-teman bisa lihat di sini di tes run yang terakhir ini Dashwan Emperor masih kembali unggul teman-teman. Jadi untuk performance baterai dan dinamo itu nggak ada masalah. Berarti mulai dari pelumas dan juga gearnya ya, itu betul-betul pure performance dari masing-masing kit. Oke, sekarang kita memasuki sesi pengecekan setelah melakukan test run, dan kali ini saya melakukan pengecekan pada sasis Dashwan Emperor Black Special teman-teman. Dan ini pengecekannya sekilas aja ya, jadi nanti fullnya video teman-teman bisa nonton di pada video maintenance. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, untuk bagian bannya itu yang terkelupas itu bekas guntingan ya, yang waktu merakit Dashwan Emperor kemarin. Terus berikutnya teman-teman bisa lihat di sini bagian sasisnya kotor ya, jadi pasti nanti harus dibersihkan. Terus untuk rollernya juga kotor, dan untungnya saja bagian roller depannya ini nggak ada yang patah, begitupun juga di bagian belakang.
Dan untungnya juga bagian gearboxnya nggak ada yang patah, jadi bisa dibilang untuk sasis dari Dash One Emperor Black Special ini kondisinya masih oke dan tinggal di maintenance saja, dibersihkan aja. Terus berikutnya untuk bagian body. Oh, ini bagian body teman-teman bisa di sini ada yang terkelupas sedikit, itu sebenarnya sudah ada dari waktu test run dengan Savana Leo teman-teman ya. Jadi itu masih belum saya coating nih, jadi langsung saya pakai lagi buat test run ya. Dan selebihnya untuk sisa-sisanya yang lain itu dekalnya masih menempel dengan baik ya. Dan juga bagian kanopinya masih mulus, nggak ada ini ya gesekan, karena kalau bisa dibilang ini minim kelontang nih untuk test run kali ini. Oke, selanjutnya cek kondisi sasis setelah test run untuk Manthara Mark II Black Special. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, untuk warna dari bannya ini benar-benar kotor banget ya. Kalau yang hitam memang tidak terlalu terlihat jelas, tapi kalau yang di warna lain seperti ini, warna terang seperti ini, teman-teman bisa lihat nih warna dari bannya ini kotor banget ya di bagian tengahnya. Jadi pasti ini akan dibersihkan lagi. Terus juga untuk kondisi dari rollernya ini nggak ada yang patah, tapi nanti dibersihkan lagi karena ini benar kotor banget. Terus juga untuk bagian gearbox dan juga sasisnya nggak ada yang patah, jadi masih oke. Berikutnya untuk bagian bodinya, ini bagian bodinya nggak ada yang terkelupas sama sekali ya, jadi masih kondisi bisa dibilang 100% menempel. Tapi untuk bagian kanopinya dari Dash One lagi, Manthara Mark II Black Special ini banyak sekali gesek, karena memang untuk Manthara Mark II Black Special ini sering kelontang ya. Nah, jadi sering tergesek tuh bagian kanopinya, tapi bagian yang gesekannya itu bisa dibilang masih oke lah. Jadi sekian dulu untuk test run dari Dash One Emperor Black Special dan juga Manthara Mark II Black Special teman-teman, yaitu kedua Tamiya yang sedang dirilis ulang di pertengahan tahun ini teman-teman ya. Dan jika teman-teman suka dengan bentuknya ya, teman-teman langsung tinggal cari aja dan beli segera, karena ini salah satu Tamiya rilis ulang Special Edition yang bakal langka lagi. Oke, jadi sekian dulu untuk test run kali ini. Kalau suka video ini, subscribe, like, dan komen. Dan apabila teman-teman tertarik dengan video konten Mini 4WD mulai dari rakit, decaling, review, dan test run untuk semua brand, jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video baru yang aku upload. Dan juga jangan lupa follow akun Raf and Ras channel yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.